Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur ya pagi ini kita boleh bersekutu bersama. Tak terasa besok sudah Kamis Putih. Jangan lupa besok kita puasa bersama ya. Supaya kita mendekatkan diri pada Tuhan, merasakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita mau merendahkan diri dan bertobat. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan mau turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Untuk memulai persekutuan doa pagi hari ini, mari kita pujikan tercurah darah Kristus dari PPR 1 nomor 34. Tercurah darah Kristus, Bapa terlimpahkan, yang jahat dapat dibebus, dapat disucikan, dapat disucikan, dapat disucikan, yang jahat dapat dibebus, dapat disucikan. Allah salib dapat demikian Untuk memulai doa pagi pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, sungguh kami sangat bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang begitu besar. Kami yang penuh cacat dan dosa ini Engkau sucikan dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah kami selalu mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan sesama kami dengan lebih sungguh. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan limpah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Priscilla. Biarlah hikmat-Mu sendiri yang memenuhi Ibu Priscilla, sehingga apa yang disampaikan adalah kebenaran dan kehendak-Mu saja.
Dan biarlah Engkau juga yang membuka telinga dan mencelikkan mata hati kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti betul kehendak-Mu, menanamkannya di hati kami dan melakukannya dengan sepenuh hati kami. Engkau sendiri yang memimpin, yang memberkati persekutuan doa pagi ini, termasuk internet dan alat-alat yang dipergunakan, supaya semuanya lancar dan terutama dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Priscilla Sugiarti, mari kita nyanyikan pujian di Kalvari dari PPR 1 nomor 177. Selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Ibu Priscilla Sugiarti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan yang selalu memelihara kami dan menjagai kami Tuhan. Kami saat ini datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami semalam. Kami sudah beristirahat dan Tuhan sudah membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan secara istimewa ya Tuhan, pagi ini kami boleh datang dalam persekutuan doa pagi Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu GKMI Pengharapan, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa dan untuk merenungkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hadir dalam persekutuan kami, Tuhan mengurapi kami, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan pakai dengan segala ketebalannya dan memberkati sehingga apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekurangan dan keterbatasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
tema pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini adalah pengharapan di tengah kerapuhan. Saya ingin memulai dengan cerita ya. Ada seorang pemuda yang bernama Eric Diameter. Diameter. Pemuda ini dari kecil mengalami kesulitan dalam berbicara. Dia gagap ya. Sehingga ketika kecil dia selalu dibully dan diejek oleh teman-temannya karena kesulitan berbicara tersebut. Uh, Dia sangat sedih ya, sehingga ia berusaha menyembunyikan kegagapannya itu dengan memilih setiap dia berbicara, dia hanya memilih kata-kata yang mungkin perlu diucapkan. Dan dia maaf akan ganti internetnya karena ini internetnya ya. Maaf ya, saya sambung lagi karena tadi internetnya agak kurang bagus. Ada seorang pemuda yang bernama Eric Damater. Pemuda ini dari kecil mengalami kesulitan berbicara, dia gagap ya karena eh, apa namanya? Ya eh, karena kekurangan gagapnya itu tadi dia sering dibully oleh teman-temannya, sering diejek ya. Sehingga pemuda ini bagaimana ingin menyembunyikan kegagapannya itu dengan membatasi berbicaranya. Dia hanya memilih kata-kata yang mungkin dia ingin perlu disampaikan. Dan dia ingin menyembunyikan kata-kata yang tidak ingin dia bicarakan. Uh, Kemudian dia berusaha bagaimana ketika dia harus bisa mengurangi kepercayaan, menambah kepercayaan di terapis ya. Dia ingin uh, percaya diri dia bisa bicara itu seperti apa. Dia datang ke terapis untuk dia bisa sembuh dari kegagapannya. Tetapi terapisnya malah mengatakan bahwa kamu tidak bisa menghindari kegagapan tersebut, kamu harus menghadapi. Sejak itu dia merasa tidak perlu menyembunyikan kegagapannya ya. Karena Tuhan justru memakai kegagapannya untuk uh, menjadi berkat. Ketika itu dia secara kuat itu dia diminta oleh uh, hamba Tuhan untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Tapi dia sempat ragu ya karena kemampuannya seperti itu. Sehingga dia makanya perlu datang ke terapi untuk memberikan mengkonsultasikan kegagapannya tersebut. Mungkin waktu dia dibully, dia sudah berdoa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong aku sehingga aku bisa bicara. Tapi kenyataannya bagaimana? Tuhan ternyata tidak menjawab. Tuhan tidak menyatakan mujizatnya terhadap pemuda tersebut. Ada lagi juga seorang pemuda yang lain yang kebetulan saya kenal sekali, yaitu Nathan. Dia dari kecil dekat dengan Tuhan, rajin beribadah, dia rajin membaca Alkitab, dan dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika dia harus lari dari uh, kebiasaannya main game, dia ditegur. Dia kecenderungannya adalah uh, apa namanya uh, kecanduan game ya. Dia sempat ditegur oleh Tuhan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tidak benar. Sehingga dia bertobat ya melalui Roh Kudus, dia ditegur, dia bertobat. Karena kedekatannya dengan Tuhan ini, dia itu apa namanya uh, mengalami kepekaan ya setiap teguran yang Tuhan berikan kepada dia. Dia merasa bahwa ketika dia SMP maupun SMA, dia merasa bahwa dia itu termasuk orang yang pintar. Tetapi ketika dia sudah masuk ke kuliah, uh, dia merasa bahwa dia itu tidak sepintar seperti yang dibayangkan. Dia mengalami banyak kesulitan, dia mengalami banyak kegagalan. Dia sempat kecewa kepada Tuhan. Kenapa aku harus seperti ini?
dan juga dia terlalu diharapkan oleh orang tuanya. Ekspektasinya orang tuanya bahwa anak ini adalah anak yang cinta Tuhan, anak yang pintar, sehingga ini menjadi beban bagi dia, malah uh, apa ke keinginan orang tuanya ini takut tidak bisa dipenuhi oleh dia sendiri. Padahal uh, dia sendiri sudah berusaha ya. Dia sampai kecewa, dia sempat datang kepada Tuhan, dia ingin Tuhan menolong dia ya. Dalam kesulitannya itu dia berdoa, dia sempat menangis kepada Tuhan bahwa dia merasa gagal. Dia lalu minta kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Tolong beri aku tanda. Tapi waktu berlalu dan Tuhan tidak menjawab. Sampai dia tidak mau lagi ke gereja. Dia itu terus terang anak yang aktif ya. Dia waktu sekolah sempat selalu mensupport temannya ya. Ketika temannya gagal, dia selalu mensupport temannya, bahkan dia mendoakan temannya supaya temannya berhasil. Itulah anak ini. Tetapi ketika dia sendiri mengalami kegagalan itu, dia begitu kecewa kepada Tuhan. Dia sampai benar-benar kecewa, tapi kebetulan ada pacarnya yang menegur dia. Pacarnya yang menangisi dia karena pacarnya itu yang membawa dia untuk pelayanan, untuk datang ke gereja. Ya. Yang membawa ke gereja adalah dia ya. Sehingga ketika dia gagal, dia terus aku harus bagaimana kalau kamu sendiri mau keluar dari meninggalkan Tuhan? Aku pasti akan lebih lebih tidak punya pegangan. Ketika itu dia semakin sadar ya, kalau dia ternyata sudah salah. Kemudian dia datang kepada Tuhan. Dia ber, dia menghampiri Tuhan dan dia mengatakan bahwa Tuhan, aku telah salah ya. Aku telah lari dari Tuhan. Jangan ambil imanku Tuhan. Biarlah aku tetap berpengharapan terus kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh pemuda ini. Sehingga dia walaupun dia mengalami kegagalan, dia tidak dia kembali lagi bangkit untuk tidak terpuruk. Jadi cerita ini kita tahu bahwa setiap kita itu mengalami kerapuhannya. Kerapuhan datang bisa dari siapa saja. Mungkin dari keluarga kita yang terdekat, dari orang lain. Itu bisa dialami. Apalagi kerapuhan itu bisa dialami oleh orang yang seperti orang introvert, yang sulit dia untuk bisa mengutarakan kepada orang lain di dalam situasi yang baru itu juga ya harus adaptasi ya. Demikian juga dengan seperti halnya yang Erik yang dialami. Dia adalah orang yang marginal, yang terpinggirkan, dia tidak bisa berbicara, tetapi dia bisa menerima keadaannya ketika dia bisa diberikan terapi bahwa dia harus menyadari akan kekurangannya, dia menerima kekurangannya sehingga dia bisa menerima apa yang dialami. Bahkan seperti seorang Nabi Elia, kita tahu bahwa Nabi Elia adalah seorang nabi yang besar. Ia sudah mengalahkan 450 Nabi Baal. Ketika itu adalah Elia sungguh sangat berani dengan mengalahkan 450 Nabi Baal. Tetapi bagaimana Elia ketika dia harus dikejar oleh orangnya Isabel untuk dibunuh. Dia harus lari ke padang gurun untuk sembunyi karena dia takut. Dia mengalami kerapuhan yang begitu dalam. Sampai Tuhan datang kepada Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bagaimana cara menyikapi kerapuhan yang kita alami?
pertama-tama yang kita harus lakukan, kita harus berdamai dulu dalam kelemahan kita. Kalau dari cerita Erik tadi ya, cerita Erik eh, terapinya bilang dia harus menerima akan kegagapannya itu. Dia harus berdamai terhadap dirinya, terhadap kerapuhannya. Mungkin Tuhan sudah menciptakan dia dalam keadaan rapuh, tetapi Tuhan akan memakai dia di dalam uh, ketidaksempurnaannya itu untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Kita juga lihat di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 11 ya. Kerinduan kepada Allah. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Itulah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gelana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dan dari tanah sungai Yordan, dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan. Dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, maka mengapa engkau melupakan aku? Di bawah impitan musuh, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku. Kita belajar dari Bani Korah ya. Mereka dalam pembuangan di Babel merasakan tekanan yang begitu berat. Sepertinya Tuhan meninggalkan mereka. Selama 70 tahun bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Tetapi Tuhan, janjinya Tuhan tetap setia. Dia tidak meninggalkan bangsa Israel kepada janji untuk menolong bangsa Israel dan memberikan kelepasan pada saatnya. Seperti Bani Korah berseru kepada Allah, minta tolong, dan mencurahkan keluh kesahnya di dalam doanya. Demikianlah serukanlah juga kepada Allah. Segala keluh kesah kita, Tuhan akan seperti apa yang harus kita ingin ucapkan. Dia ingin menampung segala keluh kesah kita. Tuhan akan terus kuatkan kita, dan Tuhan juga akan kuatkan kita semua. Seperti hanya Paulus ya. Kita tahu Paulus adalah rasul yang besar. Dia mengalami sakit yang tidak bisa sembuh. Dia mengalami seperti duri dalam daging di dalam tubuhnya. Dia terus berdoa kepada Tuhan untuk bisa dilepaskan duri dalam daging yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi apa jawab Tuhan? 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus adalah rasul yang besar. Ia diberi kuasa untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi Paulus tidak diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Karena dengan kelemahanlah Tuhan ingin menyatakan kuasanya kepada Paulus. Bahwa Tuhan ingin memakai Paulus di dalam kelemahannya untuk menyatakan kemuliaannya. Dan di dalam kelemahannya Tuhan ingin menyatakan kesempurnaannya
Di dalam Mazmur 34 ayat 19 kita akan baca. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Juga Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Bapak Ibu, air mata kita begitu berharga. Kita tidak perlu ragu-ragu untuk menuangkan isi hati kita kepada Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan ketika kita mengalami masalah. Karena air mata kita ditampung di dalam kirbatnya. Kirbat adalah sebuah penampungan untuk anggur, di mana zaman dulu untuk menampung anggur adalah di dalam kirbat. Jadi air mata kita ditampung Tuhan, air mata kita begitu berharga. Semuanya itu telah didaftarkan. Ingatlah bahwa Tuhan berjalan bersama dan menyertai kita selalu. Sesungguhnya dalam segala kerapuhan dan kelemahan kita, kita itu tidak sendirian. Tuhan itu selalu hadir, menyertai kita, dekat dengan kita. Dan kita yang remuk jiwa kita bisa menangis di hadapan Tuhan karena air mata kita ditampungnya di dalam kirbatnya. Ingatlah bahwa diri Tuhan adalah sumber pengharapan. Ia adalah setia. Seperti Israel yang di dalam pembuangannya 70 tahun. Tuhan pernah berjanji bahwa ia akan memulihkan bangsa Israel. Dia tetap setia, walaupun perlu waktu untuk prosesnya. 70 tahun waktunya untuk bangsa Israel harus bersabar dan bertekun. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini adalah kita perlu selalu mengandalkan Tuhan, karena dialah penolongku dan harapan kita. Jangan sampai iblis itu mengecoh kita. Kamu adalah orang yang berdosa. Kamu tidak mungkin diampuni, sehingga membuat iman kita itu selalu goyah. Dan kita selalu dirundung keputusasaan, padahal Tuhan sebegitu cintanya kepada kita. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan ada rencana Tuhan yang lebih jauh ke depan untuk melampaui pengertian kita. Rencananya indah pada kita. Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengerti hari depan. Tetapi kita boleh menyandarkan hari depan kita kepada Tuhan yang mempunyai hari depan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena dalam kelemahan kuasa Yesus menjadi sempurna dan ada rencana Tuhan yang lebih besar yang melampaui segala pemikiran kita. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu, maka dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Amsal 3 ayat 5-6. Lebih biarlah kita juga, karena kita mengalami kerapuhan, kita juga bisa lebih empati terhadap orang lain. Saya ingat sekali waktu anak saya Samuel kerja di hotel ya, dia begitu beratnya melakukan pekerjaan itu, sehingga ketika kita ingin pesan makanan di sebuah restoran ini, lalu katakan jangan menyulitkan orang kalau pesan. Kalau belum mau pesan, jangan orangnya disuruh datang. Jadi untuk bisa memberikan efek kepada orang lain, untuk bisa menyalurkan bahwa yang kita lakukan harus yang benar gitu. Kerapuhan di masa Paskah, kita ingat bagaimana Tuhan Yesus mengalami kerapuhan itu. Di Lukas 22 ayat 42-44 ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Dia sangat ketakutan
dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetaskan ke tanah. Kadang ketika kita merasa mengapa Tuhan mengubah kehidupan kita, tidak mengubah kehidupan kita menjadi sembuh ketika kita sakit, ketika kita mengalami masalah, Tuhan tidak mengangkat masalah kita. Tuhan tidak mengambil masalah kita. Manusia memang cenderung ingin instan, ya, ingin cepat, seperti keponakan saya, Nathan itu. Dia ingin bahwa apa doanya, pergumulannya untuk mencari pekerjaan itu, dia bisa dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, tunggu waktu Tuhan, tidak harus sesuai dengan keinginan dia. Yesus sendiri meminta, kalau bisa ambillah cawan ini daripadaku, tapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Tapi Allah pun, apakah menjawab doa Tuhan Yesus? Allah pun membisunya. Ada di ayat yang lain tuh, kalau apa namanya, Allah Allah punya sesuatu cara mustahil yang tidak yang melampaui pemikiran manusia. Tuhan bisa dihindarkan dari cawan itu, tetapi tetap Tuhan berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Inilah kasih Tuhan kepada kita. Ketika kerapuhan itu bisa datang kepada kita, Tuhan sudah memberikan segala-galanya pada kita. Nyawanya sudah diserahkan kepada kita ketika dia disalibkan. Dia pun mengetahui dan mengerti kerapuhan kita. Karena ia sendiri pernah mengalami kerapuhan itu. Dan ia berjanji akan selalu menyertai kita. Jika kegelapan serasa tidak berujung, dia sesungguhnya sedang bekerja untuk menyatakan kuasanya di dalam kelemahan kita. Mungkin kegelapan masih ada, dan kelemahan kita juga masih ada. Tetapi Tuhan menyediakan cahaya di dalam malam-malam yang paling gelap. Tuhan kita adalah arsitek kita yang handal. Dalam kelemahan kita dapat lebih mudah mungkin berempati tadi dan menyaksikan karya Tuhan dan membiarkan karya Tuhan itu menjadi berkat bagi orang lain. Ia saja telah memberikan yang terbaik bagi kita. Nyawanya telah diberikan. Ia memberikan yang terbaik. Seandainya kita menantikan jawaban Tuhan dan belum ada jawabannya, Tuhan ingin kita untuk bersabar, untuk bertekun, dan untuk terus menyerukan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu menampung air mata kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terus berjalan sendiri. Ia berjanji menyertai kita sampai akhir hidup kita. Ketika kita merasa sendiri, Tuhan beserta kamu. Dalam kegelapanmu, dalam masa-masa sulitmu, dalam air matamu, dan dalam penderitaanmu, Tuhan sedang memproses kita dan ingin menyatakan karya yang besar melalui diri kita. Kiranya kita bisa menyiapkan diri dalam Paskah ini dengan merenungkan karya Tuhan yang terbesar di kayu salib. Karena kasih-Nya kepada kita memberikan pengharapan di tengah kerapuhan. Saya sendiri juga mengalami ketika kesulitan saat ini di bidang ekonomi yang di mana kebutuhan begitu banyak, tetapi keadaan yang tidak begitu membaik. Saya sendiri pernah mengalami kerapuhan itu, tetapi saya selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Ketika kita datang, kita bukan menjauh, tetapi kita harus semakin giat datang kepada Tuhan di dalam persekutuan kita, di dalam doa-doa kita, di dalam hubungan kita. Kita tidak menjauh kepada Tuhan, tetapi kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Saya diberkati oleh kesaksian dari orang yang menciptakan lagu Nyamanlah Jiwaku, yaitu Mr. Spafford. Baru saja dia kehilangan 3 putrinya ketika diceritakan karena kapalnya tenggelam. Ia langsung menyusul istrinya dengan rute yang sama. Dan ketika melalui titik tenggelamnya kapal itu, ia menciptakan lagu It Is Well With My Soul.
sebuah pengingat bahwa Allahku yang memampukan aku, memberikan kelegaan di tengah kesesakan yang tersulit sekalipun. Karena kasih Tuhan memberikan pengharapan di tengah kerapuhan kita. Nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. Kebangkitan Tuhan memberikan harapan bagi kita. Tuhan tidak mati selama-lamanya, karena Tuhan sudah mengangkat segala kerapuhan. Tuhan menyertai kita di dalam kerapuhan kita. Tuhan tidak mungkin mengangkat kerapuhan kita. Dia sudah mengalami kerapuhan, tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Dan Tuhan ingin di dalam kerapuhan kita, Tuhan ingin menyatakan akan kuasanya. Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat di dalam setiap kelemahan kita. Siapapun kita bisa mengalami kerapuhan. Marilah kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menghampiri Tuhan, menyerukan keluh kesah kita kepada Tuhan. Kita mau terus dalam kelemahan kita. Kita mau lebih berempati kepada Tuhan. Karena banyak orang di sana yang juga mengalami kerapuhan yang sama dengan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita melalui kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu. Inilah kami Tuhan, dengan segala kerapuhan kami, dengan segala keterbatasan kami. Kami sungguh tidak berdaya di dalam menghadapi hidup ini tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhanlah pengharapan kami. Kami tidak perlu mengandalkan diri kami sendiri, karena kekuatan kami sungguh terbatas. Kami mau terus berpengharapan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami percaya janji-Mu Tuhan setia kepada kami untuk terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan teladan dari Engkau ya Tuhan. Engkau sudah menanggung kerapuhan dirimu sendiri ya Tuhan di atas kayu salib, dan kami boleh mencontoh begitu besar kasih-Mu kepada kami semua. Engkau telah mengorbankan jiwamu Tuhan, nyawamu untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menggantikan kami yang mestinya tidak selamat menjadi orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus mengingat akan kebesaran kasih-Mu, sehingga kami boleh terus kuat mengiring Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai akhir hidup kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami membawa doa kami ini. Biarlah Tuhan akan terus menyertai perjalanan kehidupan kami, karena kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan Ibu Liana. Terima kasih banyak Bu Priscilla. Firman Tuhannya sangat menguatkan. Kita sangat bersyukur ya Tuhan memilih kita, sehingga Tuhan adalah sumber pengharapan kita ya. Di tengah kerapuhan kita bisa datang dan kita dikuatkan. Sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan pujian Nyamanlah Jiwaku ya. Mengingatkan firman Tuhan bahwa jika kita dalam menghadapi kerapuhan ya, kita mau datang kepada Tuhan karena itulah sumber kenyamanan untuk jiwa kita.
hari ini berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Berkat Tuhan senantiasa beserta di kami. Tuntun jalan kami ya Tuhan, agar segala pemikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Bapa